Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwanu fillah nasadakumullah. Pernah dalam satu majelis ya, saya lagi ngajar di pondok ya. Saya tanya sama murid-murid saya, apa yang paling membosankan dalam hidup? Ya. Saya sampaikan sama mereka pertanyaan ini supaya mereka berpikir ya. Terus ada yang diam, ada yang jawab tapi ngasal, dan macam-macam lah. Ya, ada yang jawab gak ngasal tapi ya kurang tepat juga gitu. Maka saya sampaikan sama mereka, yang paling membosankan dalam hidup adalah yaitu sesuatu yang kita kerjakan terus-menerus. Selalu tiap hari. Ya, misalnya apa? Misalnya seperti sholat, Pak. Iya kan? Tiap hari kita sholat. Bahkan sehari bisa 5 kali sholat. Bahkan mungkin lebih kan, dengan sunnah-sunnahnya itu. Makanya kita melihat apa? Masjid-masjid kita kan sepi. Kalaupun ada diisi orang-orang sudah tua, pensiunan. Mana para pemudanya, ya kan? Kenapa begini? Karena mereka nggak paham esensi sholat. Nggak paham hakikat sholat, ya kan? Apalagi Pak yang paling mempesankan? Pernikahan. Nah, benar nggak? Ya, kalau orang nggak paham esensi pernikahan, agungnya pernikahan, mulianya cinta, waduh, bubar itu pernikahan tuh. Dan bukankah itu yang kita lihat hari ini? Ya kan? Banyak orang-orang yang berbondong-bondong mendaftarkan perceraian mereka, gugatan perceraian mereka. Nah, tapi di sini saya nggak bicara tentang pernikahan, saya bicara tentang sholat ya, karena ini perkara paling penting dalam agama kita. Saya banyak ngambil faedah dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, rahimahullah. Kitab ini ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, ya, rahimahullah. Buku yang sangat bagus. Ya. Nah, kenapa saya bahas ini? Ya, supaya kita itu benar-benar paham tentang hakikat sholat, esensi sholat, tidak terjebak dalam rutinitas yang semu. Ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, hal-hal yang membuat sholat kita itu lebih hidup. Ya. Ini beliau membuat bahasa seperti ini ya. Wal ma'ani allati tatimmu biha hayatus shalah katsira. Dan hal-hal yang membuat sholat kita itu lebih hidup, ya, itu banyak ya. Pertama kata beliau, ya, hudurul qalbi, yaitu menghadirkan hati, ya. Wa ma'nahu ayyafrugha qalbu min ghairi ma huwa malabisun lahu. Ya. Maknanya adalah mengkosongkan hati kita dengan selain apa yang akan kita lakukan. Jadi betul-betul kita nggak mikir apa-apa kecuali sholat. Nah, wasababu dzalikal himmah. Sebab dari hadir hati ini adalah kata Imam Ghazali, yaitu al-himmah. Ya, keinginan yang besar, menganggap penting. Ya. Fa innahu mata ahammaka amrun hadara qalbuka daruratun. Karena kalau kita itu, kalau Anda itu menganggap penting suatu pekerjaan yang akan kita kerjakan ini, maksudnya sholat ya, hadara qalbuka daruratun, pasti hati Anda akan hadir, ya kan? Ya. Fala ilaja li ihdarihi illa sarful himmah ila shalah. Maka nggak ada cara, ya, untuk bisa menghadirkan hati ini kecuali
mengarahkan pikiran kita ini ya hanya untuk kepentingan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa insiraful himmah yaqwa wa yud'if bihasabi quwwatul iman bil akhirah wa ihtiqar dunya. Dan mengarahnya ya hati kita untuk mementingkan sholat ini ya, dia kuat atau lemahnya adalah berdasarkan kekuatan iman kepada akhirat. Nah, kita sholat ini karena kita mikir ini bekal saya di akhirat itu loh. Wa ihtiqarud dunya. Ya, dan karena kita memandang remeh kehidupan dunia ini. Gitu loh. Ya, memandang hina. Ya kan? Famata ra'aita qalbaka la yahduru fis shalah. Maka ketika engkau melihat hatimu tidak hadir dalam salat, fa'lam anna sababahu dha'ful iman. Ketahuilah kalau hati kita enggak hadir dalam salat itu disebabkan lemahnya iman kita. Fajtahid fi taqwiyatihi. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menguatkan ya himmah kita. Rasa ingin atau butuh kita kepada akhirat. Ya, rasa memandang dunia ini hina gitu loh. Banyak Pak kisah-kisah zaman dahulu itu tentang ini. Ya, saya pernah baca sebuah buku itu ada seorang ulama salaf yang kerjanya itu tukang pandai besi. Jadi ketika dia mengangkat tangannya mau mukul palunya itu ke besi itu tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung nggak dipukulkan itu palu itu ke besi itu, tapi dia taruh dan berwudu kemudian berangkat ke masjid. Masya Allah. Nggak seperti orang hari ini yang mungkin berpikir baru azan. Sudah azan berpikir belum qomat. Ya, baru tahiyat, baru rakaat pertama dan seterusnya. Ini karena kita tidak memandang penting masalah akhirat. Ini karena kita terlalu mengagungkan urusan dunia. Nauzubillah. Ya, saya sedang bahas tentang menghadirkan hati, Pak ya. Silakan dirujuk lagi video terdahulu. Yang kedua, kata Imam Ghazali ya, dan juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. At-tafahum lima'na kalam. Kalau kita ingin salat kita ini menjadi hidup, bukan sesuatu rutinitas yang membosankan. Ya, pahamilah makna-makna ucapan salat kita. Fa innahu amrun wara'a huduru qalbi. Karena ini adalah perkara pentingnya di balik bisa hadirnya hati kita dalam salat kita. Ya. Li'annahu rubbama kana al-qalbu hadiran ma'al lafzi dunal ma'na. Ya kan? Karena bisa jadi ya hati itu menjadi hadir ya karena dengan pemahaman kita terhadap lafaz-lafaz yang kita ucapkan ya. Ini karena sholat ini bahasa Arab Pak ya kan, ini kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh ya kita nggak ngerti kita ngomong apa kan. Makanya saya sering menganjurkan teman-teman tuh cobalah belajar bahasa Arab walaupun dasar tuh. Kalau nggak bisa belajar bahasa Arab Pak, paling nggak coba baca bener terjemahan bacaan sholat kita. Ada kawan saya di Solo itu namanya Ustadz Fuad Roshidi, dia punya pelatihan tentang belajar memahami bacaan sholat. Kalau nggak salah nama pelatihannya itu Sholati gitu ya. Ya, ketika kita membaca Allahu Akbar, Allah yang maha besar, gitu kan? Paham kita, hadir hati kita kan, ya Allah, aku adalah makhluk yang kecil. Kalau Bapak baca iftitahnya Allahumma ba'id baini, ya Allah, jauhkanlah aku wa baina khotoyaya, dan kesalahan-kesalahanku kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Waduh, apa enggak gobias Pak air mata ini, ya kan? Mohon sama Allah supaya kita dijauhkan dari dosa-dosa ini, karena kita ini manusia yang lemah, terlalu mudah untuk digoda oleh syaitan. Ya. Jadi coba pelajari ya makna-makna salat ini dengan lebih serius bagi bapak-bapak yang mungkin kurang mampu berbahasa Arab. Ya. Kemudian yang ketiga,
Ini yang paling penting menurut saya itu. Salat kita itu akan terasa hidup, ya, bukan rutinitas yang membosankan, ya. Hadir hati kita karena at-ta'zimu lillahi wal haibah. Sebab ketiga adalah karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan merendahkan, ya, diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika yatawalladu min syai'aini. Hal ini bisa ada karena dua hal kata beliau. Ya. Ma'rifatu jalalullah ta'ala wa azmatuhu. Pertama adalah karena kita mengenal tahu, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, wa ma'rifatu haqaratun nafsi wa annaha musta'badatun. Yang kedua, kita bisa mengagungkan Allah, muncul rasa takut kepada Allah karena kita tahu hinanya diri kita ini. Wa annaha musta'badatun, dan kita ini kan adalah makhluk yang menjadi hamba dari Tuhan kita yaitu Allah, ya. Fayatawalladu minal ma'rifataini. Nah, dari dua hal inilah, kalau kita sudah mengenal keagungan Allah dan mengenal hinanya diri kita, akan melahirkan dua ma'rifat. Nah, apa itu? Yang pertama adalah al-istiqanah, ya. Yang kedua adalah al-khusyu'. Ya, al-istiqanah yaitu ketenangan, ya. Salat itu jadi tenang gitu loh. Wal khusyu', salat itu jadi khusyuk, ya kan. Udah nggak mikir apa-apa lagi, ya. Udah nggak berselancar lagi, ya. Otak kita nih kemana-mana. Wa min dzalika ar-roja, termasuk juga kata Imam Ghazali yaitu roja, ya. Kita berharap betul kepada Allah agar Allah tuh menerima salat kita ini, walaupun mungkin ya biasa-biasa saja. Fa innahu zaidun ala khaufi, karena ini akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir Allah itu tidak menerima salat-salat kita. Ya kan? Capek-capek kita salat bertahun-tahun ternyata masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau kita paham ini, Pak, Masya Allah. Kita salat itu kan kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suruh nunduk, ya kan, kepala kita. Lihat mata kita ke tempat sujud kita. Ya kan? Makanya dikisahkan tuh ada Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, ya, cucunya Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan gelar Zainal Abidin, ya, perhiasan para ahli ibadah. Itu kalau dia habis wudu itu masuk masjid, muka beliau tuh memerah, ya, pucat kayak orang ketakutan. Ternyata murid-muridnya melihat kebiasaan ini. Akhirnya mereka memberanikan bertanya, "Wahai Tuan, wahai Imam, kami lihat Anda nih kok kalau habis wudu masuk masjid kayak orang ketakutan. Ada apa?" Gitu. Takut kepada apa? Siapa? Maka Ali bin Hasan bin Ali ini mengatakan, apakah kalian tidak sadar kita mau menghadap siapa gitu loh? Kita tuh mau menghadap Allah. Wah, ya kan? Coba di masjid kita ini. Udah qomat, ya kan? Imam sudah maju ke tempat pengimaman, masih ada yang sempat ngobrol. Ya kan? Atau ketika imam sudah maju, ada yang masih bercanda, dorong-dorong temennya suruh jadi imam. Ya, ini apaan ini kan, ya? Ya, nggak lucu gitu loh. Ya, nggak lucu. Mau sholat kok masih bercanda. Mudah-mudahan 3 tips ini bisa menjadikan sholat kita itu lebih bermakna, Pak, ya. Hadir hati kita. Tidak menjadikan sholat itu sebagai sebuah rutinitas semu, tapi memang kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuat hati kita menjadi kuat dan teguh dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.